Reni, assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam sehat selalu Bu Reni. Selalu. Iya, Bu Reni, kita seperti biasa dari Radio Kominfo ya, LPPR Radio Suara Muara Enim di hari ulang tahun Dekranas yang ke-42 tahun, Bu. Kita tahu temanya semangat bertahan, perajin berdaya saing, Bu. Ibu sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Muara Enim, Bu, ada sesuatu hal yang perlu kita tanyakan. Ini juga pertanyaan dari para pengrajin kita yang ada di Kabupaten Muara Enim, Bu. Apa nih Bu upaya yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan serta meningkatkan daya jual pengrajin lokal kita, Bu, agar tetap bertahan di tengah pandemi dan berkembang di masa pemulihan ekonomi pada saat ini, Bu? Sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Muara Enim, Bu, kami persilakan, Bu. Ya, terima kasih. Pertama-tama kita harus bersyukur bahwa pada hari ini merupakan peringatan ulang tahun Dekranas ke-42 dengan temanya semangat bertahan pengrajin daya saing. Dan tentunya kita semua Dekranasda dan seluruh pengurus dan anggota yang luar biasa dalam keadaan sehat walafiat di seluruh Kabupaten Muara Enim. Mengingat bahwa hari ini merupakan peringatan HUT Dekranas ke-42, tentunya kita harus mengingat kembali bahwa 2 tahun yang lalu, tepatnya pada awal 2020, itu merupakan awalnya pandemi yang sangat merasakan dampaknya adalah para pengrajin, para UMKM. Betul sekali, ya. Nah, para pedagang dan lain-lain. Dan ini sangat-sangat memprihatinkan. Tetapi melihat pada tahun 2021, saya dengan semangat tersendiri, saya mengajak teman-teman yang sekarang ada di dalam kepengurusan Dekranasda Muara Enim. Mereka sungguh luar biasa, semangatnya tinggi benar, bahwa Kabupaten Muara Enim itu jangan hanya memfokuskan diri bahwa karena adanya hasil bumi batu bara, gas dan lain-lain dan panas bumi. Ayo, masyarakatnya luar biasa, masyarakatnya memiliki banyak dinamika. Kembangkanlah UMKM. Kita memiliki satu budaya yang tinggi yang luar biasa, ya khususnya di daerah Semendoraya. Kembangkan. Nah, dari awal saya selalu tekankan kepada teman-teman, kepada adik-adik, ibu-ibu yang memang mau bergerak di dalam dunia UMKM agar semangat itu harus ada. Mau. Yang pertama adalah niat dan mau. Karena kalau hanya niat saja, tidak ada keinginannya, niscaya bisa dilaksanakan. Tetapi ini ada niat dan ada keinginan yang tinggi. Berjalan dan seiring waktu, tentunya saya selalu mengingatkan kepada teman-teman bahwa kita khususnya dari pihak yang memiliki wewenang tinggi, pemerintahan, khususnya Dekranasda, kita justru yang harus banyak memberikan dukungan dan dorongan kepada para UMKM ini. Bagaimana mereka bisa bergerak kalau kita tidak mendukung? Karena tentunya UMKM membutuhkan dorongan, semangat, mereka membutuhkan pelatihan, mereka membutuhkan bahan-bahan mentah ini dan sebagainya. Dan terutama adalah promosi, pemasaran. Karena pada akhirnya apa yang dimulai dalam UMKM ini adalah untuk peningkatan perekonomian keluarga utamanya, yang kemudian akan menularkan menjadi peningkatan perekonomian masyarakat. Nah, makanya dalam beberapa bulan yang lalu, saya dengan beberapa teman, khususnya dari Dekranasda Muara Enim, saya merasa bangga sekali bahwa dengan adanya dorongan, dengan adanya pembinaan melalui tim penggerak PKK, melalui teman-teman yang ada di instansi OPD, bahwa ternyata ada benih-benih yang dimulainya suatu lapangan kerja kecil UMKM tersebut. Baik itu melalui pangan, baik itu melalui wastra dan kerajinan dan sebagainya. Dan alhamdulillah dengan adanya peresmian dari gerai oleh-oleh Muara Enim, di situ justru sudah mulai, ayo, siapa lagi yang punya adanya produk unggulan dari kecamatan mana, desa mana. Inilah tempat untuk kalian mulai memasarkan. Tetapi bukan hanya berhenti di situ saja, karena dengan adanya kita memasuki era digital 4.0 menuju 5.0, halo, media itu adalah ajang tempat di mana kita justru bisa memasarkan hasil-hasil karya dari teman-teman kita UMKM di Kabupaten Muara Enim. Tempat promosi. Nah, betul.
tetapi kalau ada itu promosinya, tempatnya, namun kita yang memiliki satu pemutus istilahnya kebijakan itu tidak mau menyiapkan kesempatan dan waktu, dan setidaknya itu turun langsung ke masyarakat dan menghayo-hayokan mereka. Bagaimana mereka bisa? Tidak semua masyarakat di Kabupaten Muara Enim, bahkan di kota kabupaten lain yang sudah benar-benar memahami, oh aku nih punya barang yo, bagaimana anakku pasarkan yo. Sedangkan aku ada smartphone, tetapi aku tidak tahu mana aku nak masarkan barangku. Nah, justru disinilah manfaatnya sebuah Dekranasda bersama-sama dengan pemerintahan setempat, pemerintahan Kabupaten Muara Enim bersama-sama bergandeng tangan. Apalagi ini sekarang pandemi sudah mulai menipis. Kita berdoa kepada Allah SWT semoga habis benar ya pandemi ini ya. Karena yang benar-benar merasakan dampaknya itu adalah mereka, para UMKM dan pengrajin. Tetapi tidak menutup kemungkinan yang kita bisa turun ke masyarakat. Kita kemudian melihat, kita kemudian mengajak ibu-ibu kades khususnya dan para kader PKK di desa. Ternyata di situ ada produk-produk yang bisa kita tingkatkan, yang bisa kita bangkitkan untuk dapat kemudian akhirnya dipasarkan. Betul. Setiap kali saya turun, saya kadang-kadang berteleponan, kadang-kadang ada teman-teman di desa yang menghubungi saya langsung. Bagaimana Bu, saya ingin mulai ini, kenapa tidak? Ayo coba ajukanlah permohonan, bisa melalui Dekranasda, bisa melalui PKK, kita minta tolong kepada OPD terkait, misalnya Dinas Perdagangan Perindustrian, untuk dapat membantu memberikan sosialisasi cara mengerjakan, memulainya usaha itu bagaimana, mungkin koperasi, juga yang lain-lain, bagaimana dia bisa memulai usaha, dilihat sekeliling mereka itu ada apa. Kira-kira ada kebunnya, ada hasilnya, jangan hanya semata-mata karet. Maaf ngomong ya, karena seluruh Sumatera Selatan, kota kabupatennya banyak perkebunan karet dan sawit. Jangan terpaku di situ saja. Tanah bumi Allah SWT ini luas, bisa ditanam, bisa menghasilkan, bisa dibuat sesuatu, kemudian dipasarkan, bisa membantu perekonomian. Nah, melalui instansi terkait, para OPD yang terhormat, bisa mengajukan untuk memohon pelatihan, mungkin juga nanti bisa membantu untuk peralatan. Banyak peralatan. Sarana peralatannya banyak, misalnya pengeringnya, untuk yang keripik-keripik contoh saja, dan pada akhirnya nanti juga untuk pemasaran. Menuju ke arah pemasaran tentunya kan harus ada pelatihan lain lagi, yaitu pemahaman mengenai perizinan, pemahaman mengenai pengemasan, semua. Dan itu perlahan-lahan saya bangga benar dengan OPD terkait, dengan Dekranasda, karena dalam Dekranasda ini kami memiliki ada 9 OPD terkait, mereka luar biasa yang sudah menyentuh masyarakat untuk bergiat. Nah, dalam ulang tahun Dekranas yang ke-42 ini, semangat bertahan. Jangan patah arang. Jangan karena adanya pandemi yang melanda Indonesia, jadinya pasrah. Jadinya, aduh bagaimana? Apakah saya harus menadahkan tangan? Tidak boleh menadahkan tangan, tetapi kita justru harus memohon adanya kail ikan supaya kita bisa memancing ikan lebih banyak lagi di laut ataupun sungai. Pengrajin berdaya saing. Alhamdulillah di Muara Enim ini sudah banyak rumah batik, eco printing yang juga mengerjakan jumputan dan juga rumah-rumah songket. Mari kita berdoa semoga rumah songket, saya ada beberapa mungkin 2 bulan yang lalu bertemu dengan pengrajinnya yang mengerjakan motif Palembang. Saya bilang, ayolah, jangan motif Palembang. Tempatnya ada di Muara Enim. Tingkatkanlah, mulailah dengan motif Mak Raja, motif Muara Enim. Jangan motif Palembang, di Palembang situ sudah banyak. Kita harus angkat hasanah yang ciri khas kita yang Muara Enim, jangan ciri khas daerah lain. Insya Allah nanti akan dilaksanakan itu. Nah, saya sudah berkunjung ke beberapa tempat dan saya lihat semangat
yang daya saingnya ini harus mulai kita pancing. Artinya semakin banyaknya atau bertambahnya rumah batik misalnya, rumah wastra, ataupun usaha-usaha pangannya juga mulai berkembang semakin banyak, tentunya akan harus ada daya saing yang tinggi di antara ini semua. Karena pada akhirnya yang terbaik, berkualitas, dan lain-lainnya, kelengkapannya sudah lengkap, itu tentu yang akan dapat menembus semua pasar. Baik itu di Kabupaten Muara Enim, di provinsi, maupun nasional. Alhamdulillah, kalau bisa internasional. Who knows? Siapa tahu. Kita boleh bercita-cita tinggi loh. Allah yang nanti menentukan. Tetapi disinilah peran kita. Dekranasda bersama-sama pemerintahan Kabupaten Muara Enim untuk selalu mengingatkan, untuk selalu memberi sosialisasi bagaimana cara meningkatkan kualitas produk. Selain adanya produk lain. Karena pada akhirnya kualitas produk itulah yang dapat menyelamatkan perekonomian daerah tersebut. Karena pada akhirnya masyarakat sekarang semakin pintar. Mereka tentunya kalau membeli produk, lihat-lihat dulu, bagus nggak ya? Durable itu artinya bertahan tidak ya? Nggak mungkin baru dibeli kemudian minggu depan sudah patah mematah. Wah, sekali. Dan itu akan diingat bahwa jangan lagi beli di situ. Kamu jangan beli di situ. Nah, ini yang harus kita tembus. Kita harus beri kepada adik-adik, para pengrajin, para UMKM, ayo jangan hanya kita sebentar melihat di situ, oh ya kalian hebat ya bisa membuat kerajinan, tetapi kita bisa mengarahkan, oke, itu harusnya lebih rapi lagi, itu kasar, perhalus kembali, bagaimana pengikatannya, bagaimana jahitannya rapi, tidak bolak-balik diperiksa. Makanya saya mengharapkan di Dekranasda Muara Enim itu dapat menguasai, memahami proses dari sebuah pengerjaan kerajinan, pangan, maupun pengerjaan wastra. Saat ini kan kita semua luar biasa pada memakai seragam Dekranasda Muara Enim. Motif yang luar biasa, kebetulan warna hijau kesayangan lagi ya. Warna Nabi ya, warna Nabi ya. Ya. Baik. Contoh wastra, sebelum saya selesaikan. Kalau kita tidak rajin memperhatikan, kalau misalnya dia nyebar warnanya atau jelek, mungkin sekilas tidak diperhatikan. Tetapi karena kekurang rapian satu pengerjaan, nanti dari mulut ke mulut. Nah, ini harus kita perbaiki cara berpikir masyarakat untuk dapat menghargai hasil karya dari Muara Enim. Pertama-tama kita tingkatkan juga kualitas utamanya. Dengan peningkatan kualitas, daya saing ini juga akan meningkat. Semuanya itu akan berupaya, berusaha untuk membuat yang terbaik untuk Muara Enim. Oke, baik Ibu. Ibu, Dekranas, Dewan Kerajinan Nasional sekarang berusia 42 tahun, Ibu. Seperti Dua Ibu dari Dekranas ya? Harapannya Ibu, terutama nih untuk para pengrajin kita, Kabupaten Muara Enim nih buat terutama nih buat wastra dan krianya nih Bu. Apa nih Bu harapan? Yang sebagai seorang ibu, kaum wanita khususnya ya, kalau kita melihat wastra dan kerajinan itu sungguh itu menjadi satu pesona tersendiri. Harapan saya bukan hanya untuk wastra atau kerajinan-kerajinan seperti anyaman dan lain-lain, terutama adalah pada pangan. Agar meningkatkan kualitas, agar memperbaharui bermacam-macam motif dan bentuk dan model, baik itu ciri khas makanannya, kemudian untuk selalu berpikir bahwa saya ingin maju, saya ingin kualitas tertinggi. Kualitas harus dipahami oleh semuanya bahwa bukan hanya kasat mata, tetapi lebih daripada itu ke dalamnya juga bagus. Saya percaya seluruh pengrajin dan UMKM di Muara Enim itu akan maju dan sukses. Tetapi bagi yang belum betul-betul memahami media
dan cara promosi produk itu adalah tugas kita Dekranasda bersama-sama pemerintahan Kabupaten Muara Enim, bersama-sama para CSR kita yang selalu bersinergi untuk dapat mendorong agar para UMKM kita semakin berhasil ke depan. Beberapa bulan yang lalu Bapak Bupati sudah pernah melakukan kerjasama penegasan mengenai zonasi CSR. Saya mengharap zonasi CSR ini tidak hanya untuk zonasi wilayah, mengingat bahwa kita memiliki CSR yang luar biasa di Muara Enim, tetapi semuanya tuh harus mengeroyok dan juga mengeroyok para UMKM dan para calon UMKM, dan juga para UMKM dan calon UMKM-nya pun harus menyadari bahwa mereka memiliki peluang untuk mendapatkan kesempatan, baik itu dibantu oleh Pemkab melalui Dekranasda maupun juga jika pengajuannya itu kepada CSR. Itu harapan saya. Saya sendiri adalah orang yang sangat mencintai seni dan budaya dan kerajinan, dan saya percaya, saya yakin dan seyakin-yakinnya, insya Allah wastra, pangan, kerajinan di Muara Enim ini akan menjadi nomor 1 di Provinsi Sumatera Selatan. Saya percaya. Tetapi ayo bersama seluruh pengurus dan anggota Dekranasda, dan juga seluruh masyarakat, Pemkab dan para CSR yang terhormat, kita harus bergandeng tangan, kita harus berpikir satu, yaitu memajukan dalam semua lini bagi UMKM yang ada di Kabupaten Muara Enim, insya Allah. Baik Ibu Reni, di kesempatan yang baik ini Bu, ucapan spesial mungkin dari Bu Haja Reni di usia 42 tahun, Dewan Kerajinan Nasional Bu. Boleh disampaikan Bu? Boleh. Dirgahayu Dekranas ke-42, sukses, maju, dan selalu dicintai oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Terkhusus Dekranasda di Kabupaten Muara Enim, kalian para pengurus dan anggota sungguh luar biasa, bangga bersama kalian. Ayo bersama-sama kita dukung seluruh UMKM, pengrajin, wastra, pangan, dan lain-lain di Kabupaten Muara Enim. Maju Dekranasda ke-42, maju Dekranasda Kabupaten Muara Enim bersama seluruh UMKM. Oke. Baik, terima kasih waktunya Ibu Haja Reni, dan tentunya semangat seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu dan lain-lain harus semangat. Betul. Berpikir begini, dimanapun kita berada, kita harus mencintai semua hasanah kita yang ada di Kabupaten Muara Enim. Ayo bersama-sama kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk memajukan semuanya di Kabupaten Muara Enim. Iya. Sekali lagi terima kasih Bu Reni, waktunya luar biasa. Saya Lana. Ini bersama juga ada Bu Desi, ada juga Pak Abdul Roni Darus dari Kominfo, dan juga ada terima kasih. Terima kasih lagi waktu Bu Reni. Kenapa ya? Kebetulan ini harusnya pakai juga seragam Dekranasda ya. Nanti saya minta sama Bu Desi Bu. Ya. Sekali lagi semangat semuanya. Ya, semangat Ibu. Terima kasih sekali lagi Bu. Tetap semangat, jaga kesehatan yang pastinya waktunya sama-sama. Sekali lagi semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat bertahan pengrajin berdaya saing. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya semuanya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Andre Taulana, Suara Muara Enim Radio untuk Suara Nusantara.